Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan kita masih bersama dengan dua narasumber saya yaitu Pak Bambang Brojonegoro, Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Pak Joni Darmawan, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang perindustrian. Kembali ke Pak Bambang, ini kalau kita lihat memang pemerintah menargetkan ada 49 produk riset dan inovasi yang meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. Dan ada 12 di antaranya yang masuk dalam kategori barang urgent atau mendesak. Kalau tadi yang dikatakan oleh Pak Joni sebelumnya terkait dengan bahan bakar nabati. Nah, ini kalau kita lihat secara dengan kemandirian Indonesia di bidang industri sejauh ini bagaimana kesiapannya atau seberapa siapkah kita untuk mandiri di bidang industri ini? Manakah mungkin sektor yang paling diutamakan dari bisa dikatakan produk-produk yang urgent atau mendesak ini? Ya. Sebenarnya dari awalnya prioritas riset nasional itu ada 49 produk. Yang kemudian ketika saya diangkat sebagai Menristek Kepala BRIN, saya coba peras lagi dengan mencari mana yang istilahnya kategorinya di prioritas yang utama. Nah, itulah kami kelompokkan yang 12 tadi. Nah, dari 12 kemudian kami lihat lagi mana yang paling urgent, yang paling dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga saya sebut sebagai super priority, ya, prioritas super. Nah, itu keluar 4. Yang pertama adalah bahan bakar nabati yang berasal dari minyak inti sawit tadi. Kemudian kedua adalah alat utama sistem persenjataan, khususnya drone untuk keperluan militer. Kemudian ketiga adalah garam industri, ya, substitusi untuk impor garam industri. Dan keempat itu adalah pesawat N219 yang tentunya bisa menghubungkan berbagai tempat dan terutama pulau-pulau di Indonesia. Nah, dengan 4 yang urgent itu, maka kita mengupayakan agar output dari keempat aktivitas itu segera bisa dipakai. Kalau tidak tahun ini, paling lambat tahun depan. Nah, khusus untuk bahan bakar nabati bisa kami sampaikan bahwa ini agak beda dengan yang kita kenal sebagai biodiesel. Kalau biodiesel itu berasal dari CPO, crude palm oil, dan berasal dari bahan yang namanya FAME. Artinya crude palm oil itu yang convert menjadi FAME, dan FAME menjadi bahan dari biodiesel. Sedangkan minyak inti sawit ini adalah jenis minyak sawit yang berbeda dengan CPO. Dia kategorinya palm kernel oil. Nah, kemudian minyak ini bisa berasal dari kebun rakyat. Jadi nanti pengembangan bahan bakar nabati ini juga bisa membantu tentunya perkebunan rakyat yang selama ini mungkin agak kesulitan karena tentunya mereka harus bersaing dengan perkebunan besar yang lebih banyak fokus kepada CPO. Nah, perkembangannya saat ini sudah berhasil di Pertamina dilakukan eksperimen, yaitu diesel biohidrokarbon. Diesel yang berasal dari minyak inti sawit ini bisa sampai D100, ya. Tetapi tentunya untuk keekonomian seperti disampaikan Pak Joni tadi, D100 itu mungkin nanti menjadi terlalu mahal. Karenanya yang kami usulkan kepada pemerintah, khususnya Pak Menteri SDM, untuk program peningkatan B30 yang saat ini menjadi B50, kami usulkan tidak B50 seluruhnya 50% dari FAME, tetapi B30-nya, 30%-nya dari FAME tetap, ditambah yang 20% dari diesel biohidrokarbon. Sehingga kita bisa dapat B50 yang sebenarnya adalah, kalau kita breakdown menjadi B30, D20, di mana D itu adalah diesel biohidrokarbon. Dan untuk bensin masih dalam tahapan pengembangan, kita harapkan tahun depan kita sudah bisa melihat cikal bakal bensin yang 100% itu berasal dari nabati, berasal dari minyak inti sawit ini. Yang kalau kita lihat, memang keekonomiannya menjadi tinggi karena oktan yang dikandung memang tinggi sekali, ya. Maksud saya kualitasnya, RON-nya itu bagus sekali, ya. Karena itu untuk supaya tidak terlalu tinggi dan tetap bisa dijangkau oleh masyarakat, maka mungkin tetap harus ada pencampuran, ya, dengan bahan dari BBM yang fosil, ya, sehingga paling tidak bensinnya itu bisa mayoritas sudah dari nabati. Nah, kalau sudah begitu kita berharap bisa mengurangi
ketergantungan impor yang begitu besar selama ini dari BBM, yang selalu membuat defisit neraca perdagangan migas kita selalu muncul setiap kali data transaksi berjalan dirilis. Oke, dan ini termasuk dalam upaya untuk tadi ya Pak, inovasi dalam negeri atau menggenjot inovasi dalam negeri ya, B50 ini? Ya, betul sekali, karena katalisnya itu kan merupakan hasil inovasi dari tim di Teknik Kimia ITB yang dipimpin oleh Prof. Subagio, yang kemudian dihilirisasi atau dibuat dalam skala lebih besar oleh Pertamina. Oke, nah kalau berbicara hilirisasi, saya ke Pak Joni. Pak Joni, Anda sendiri melihat program hilirisasi saat ini apakah sudah berjalan baik atau tidak menurut Anda? Ya, kalau saya mau fair, jawabannya belum. Kalau mau fair, mungkin Mas Bambang bisa jawab lah. Karena masalahnya tadi tidak adanya konsistensinya. Saya contohnya di otomotif lah, memang saya dulu main di otomotif gitu kan. Dulu pertama kali keluar kita ngomong local content. Local content itu benar-benar bahwa nilai importnya kita hilangkan gitu, ya kan, bukan local supplier tapi local content. Terus yang kedua juga banyak sekali hal-hal yang tadi saya katakan pendalaman industri ya. Contohnya tadi misalnya nikel ya kan, itu main diekspor aja kan, sebenarnya kan kita bisa kita kembalikan lagi buat nikel ya lebih dalam lagi lah itu added value-nya bisa, harganya bisa 20 kali atau 30 kali ya kan. Saya setuju dengan Pak Mas Bambang tadi mengatakan bahwa memang kita harus ada inovasi gitu kan. Tadi saya juga udah pelajari karena kebetulan sekarang saya disuruh ngurusin masalah metanol dan termasuk yang green ini Pak Mas Budi dari Pertamina juga waktu itu udah main golf nanya-nanya, ya saya jadiin corong lah. Nanti mungkin kita akan ketemu dengan Mas Bambang. Saya ngeliat gini, saya setuju banget karena masalahnya sebenarnya kita kaya. Tapi pengelolaan kita yang tadi saya katakan bahwa tidak benar gitu. Tidak benar dalam pengertian kenapa? Kalau kita mau industri atau mau yang tadi kan prioritas segala macam, konsisten gitu. Konsisten bahwa peraturannya dibuat segala macam dan dijalankan. Dan konsekuensinya misalnya gini, kalau harus diberikan insentif, kasihlah insentif. Saya pernah bicara di dalam forum, saya katakan gini, ini kan banyak orang yang komplain bahwa gini, pengusaha pintar mengambil yang namanya insentif. Tapi kalau nggak berhasil, nggak kembalikan. Saya bilang, saya mau reward and punishment. Saya berikan apa Anda mau. Fasilitas, peraturan, segala macam. Tapi kalau tidak bisa, saya minta kembalikan dan penalti. Itu yang menurut saya fair. Itu. Tapi saya melihat peraturan itu nggak ada. Saya nggak tahu. Itu kan bisa aja dia dibikin. Itu kan karena kesepakatan bersama. Harusnya dong. Kan kita diberi, harusnya kita jalankan. Kalau gagal, ya kita harus kembalikan dan plus penalti. Jadi saya melihat banyak sekali. Tadi Pak Bambang katakan dari 49 prioritas, ini Pak Bambang dari sudut inovasinya sih. Kalau saya dari sudut industrinya, tadi saya ngomong Ripin gitu kan. Ripin sebenarnya ada 3, itu yang berbasis tadi, yang migas, berbasis agro, dan berbasis metal. Nah dari situ sebenarnya dikunci lagi, kita bisa gabung. Bisa gabung, tadi Mas Bambang nggak katakan nabati gitu. Saya juga baru ngomong-ngomong nih, Mas Bambang mungkin kita bisa Pak. Sekarang tuh yang namanya sayur-sayuran segala macam itu supaya kita nggak mengenal waktu. Sekarang udah punya banyak yang hidroponik. Itu kalau hidroponik, saya udah tanya beberapa orang, itu sangat produktif banget. Pupuknya itu disemprotnya sedikit banyak kan. Kalau kita kan pupuknya kebanyakan jelek kan. Airnya kebanyakan juga hasilnya nggak bagus. Tapi kalau hidroponik itu masuk di komputer, ini nih buat Mas Bambang tinggal diatur di komputer. Thread masuk semua, ya kan? Itu hasilnya berlimpah-limpah. Saya juga kaget waktu saya datangnya ke puncak, dia punya tanah kira-kira 1.000 meter, cukup lumayan lah. Turnovernya udah bisa 1 miliar ton sebulan. Jadi karena produktivitasnya. Jadi saya sekali lagi mendukung yang namanya downstream, di mana untuk ini banyak sekali yang harus dilakukan, ya kan? Contohnya kalau saya sih minta yang petrokimia lah. Oke. Dulu berarti, kan petrokimia. Ya, Pak Joni, berarti dalam bisa dikatakan bahwa memang sebenarnya tantangan yang dihadapi saat ini adalah memang konsisten karena semua produk sudah ada dan kita lihat pemetaan sudah ada, tapi konsistennya tidak ada ya Pak Joni ya, seperti itu. Itu yang menjadi tantangannya sebenarnya saat ini. Kalau saya bikin di buku di KD gimana, buku saya selalu ada 4. Satu adalah konsisten dan konsekuen. Yang tadi saya katakan konsisten terhadap peraturan, konsekuen terhadap risiko. Jadi kalau dikasihkan insentif, ya kan. Kedua, harus ada keberpihakan pemerintah. Keberpihakan pemerintah misalnya tadi,
tolong pemerintah memberikan emang perbedaan yang namanya diferensiasi harga gitu. Kenapa selama dia membangun industri itu nggak mungkin dia akan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Nah, mungkin itu ada yang namanya pakai SNI lah, atau pakai tarif, kan boleh aja kalau kita mau trial and error, ya kan. Yang ketiga bahwa pemerintah tuh kalau bisa clear masalah penurunan pendalaman industrinya. Kalau sekarang ini kan pendalaman industri entar enggak import lagi, alasan bahwa sini mahal segala macam, kita import lagi baru dia. Dan keempat, saya setuju bahwa semua ini nggak akan bisa berjalan kalau kita tidak membangun SDM kita yang baik dan berkualifikasi, dan peralatan kita yang ya jangan mikirin gini lah. Kalau mobil kan kita bikin sekolah. Saya ini yang ngurusin dulu bikin sekolah otomotif di 58 provinsi dulu waktu saya di Toyota. Kenapa itu nggak bisa berjalan? Kenapa giliran kita kasih alat peraganya 3 tahun 4 tahun lagi teknologi udah berubah. Harusnya dia diganti, untuk alat peraganya itu adalah teknologi baru. Okay. Nah, ini hal-hal ini yang saya rasa mungkin kebetulan saya sama Mas Bambang ini sangat respect. Tolong dipikirkan itu. Kenapa nggak dibangun yang hal-hal ini gitu. Jadi inovasi dan benar-benar gitu. Baik. Jadi bukan inovasi, teknologi udah mundur, hilang lah jadinya. Ya, oke, tanggapan Anda Pak Bambang, ini memang ini yang menurut Pak Joni bahwa ini menjadi salah satu yang harus mungkin bahan evaluasi juga untuk memperbaiki ini terkait dengan konsisten dan konsekuen serta kebijakan, pendalaman industri sama SDM yang berkualitas. Ya, jadi kalau kita bicara inovasi yang tujuannya adalah substitusi impor, agar dia bisa berkelanjutan dan bisa makin kompetitif dan juga harganya tidak membebani negara atau customer di Indonesia, maka kuncinya memang pemerintah harus muncul di depan sebagai pihak yang paling tidak di tahap awal melakukan pengadaan dalam skala besar terhadap hasil inovasi anak bangsa sendiri. Ya, kenapa pemerintah harus muncul di awal dengan pengadaan yang relatif besar? Karena kita bicara yang namanya economies of scale. Ya. Ketika kita memproduksi sesuatu dengan jumlah yang terbatas, maka biaya produksi per unitnya itu akan cenderung tinggi. Otomatis harga juga menjadi lebih tinggi dan kemudian menjadi tidak kompetitif. Tidak hanya bukan tidak kompetitif di luar negeri, juga tidak kompetitif di dalam negeri. Kalau skala produksinya masih kecil. Nah, supaya skala produksinya besar, ya berarti harus ada pengadaan, harus ada market yang bisa menyerap dalam jumlah besar. Kalau market non pemerintah belum siap, ya pemerintah yang melakukan pengadaan awal. Nah, inilah yang menjadi kunci sukses dari inovasi yang berlangsung di negara lain. Di negara-negara yang tadinya bukan negara industri, sekarang sudah menjelma menjadi negara industri yang sangat kompetitif. Karena baik pemerintahnya dan kemudian masyarakatnya itu benar-benar ditanamkan fanatisme untuk bangga buatan negara mereka sendiri. Ya, itu adalah tahap awal. Nah, selanjutnya ketika industri sudah mencapai economies of scale tadi, otomatis biaya produksi per unit turun, harganya juga lebih bersaing, sehingga akhirnya pemerintah tidak perlu memberikan istilahnya support yang berlebihan, ya, cukup sekedar menjaga agar produk tersebut bisa berkelanjutan. Jadi menurut saya pentingnya peran pemerintah adalah terutama di tahap awal ketika inovasi itu mulai diluncurkan ke publik. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Bambang dan juga Pak Joni. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.